Tahukah saudara bahwa pikiran negatif itu bukan berasal dari Tuhan? Seluruh pikiran negatif yang seringkali kita pikirkan, kita takutkan, kita khawatirkan, kita cemaskan, itu bukan berasal dari Tuhan. Ini dulu yang perlu saudara dan saya mengerti dan sadari, bahwa setiap kali pikiran negatif itu datang, bukan berasal dari Tuhan. Saudara, pikiran negatif yang ada di pikiran kita, yang sering menghantui kita, yang sering membuat beban berat dalam kehidupan kita, itu selalu datang dari si jahat. Iblislah yang memberikan panah-panah pikiran negatif atas setiap kehidupan kita setiap hari. Tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang bisnis, tentang apapun. Tetapi semua bersifat negatif. Nanti rumah tangga kamu akan berpisah. Nanti anak-anak kamu akan jatuh dalam narkoba. Suami kamu selingkuh di kantor. Istri kamu jalan dengan laki-laki lain. Penyakit kamu tidak akan mungkin sembuh. Hari ini bisnis semakin susah. Daganganmu tidak akan mungkin rame. Masa depanmu itu suram. Kamu tidak memiliki masa depan yang cerah. Dan lain sebagainya. Ini semua datang dari pihak si jahat. Iblis ingin menghantui hidup saudara dan saya dengan pikiran-pikiran negatif. Iblis juga ingin meracuni iman kita dengan pikiran-pikiran negatif. Sehingga pada akhirnya pikiran negatif ini membuat hidup kita mengimani bahwa segala sesuatunya itu benar. Padahal Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali apa yang kita takuti itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ingat, yang pertama, dari mana pikiran negatif itu datang? Yang pertama, pikiran negatif itu selalu datang dari pihak si jahat. Datang selalu dari pihak setan atau iblis. Dia ingin mengintimidasi hidup kita. Dia ingin menekan hidup kita. Dia ingin membelenggu pikiran kita. Sehingga pada akhirnya kalau pikiran negatif itu datang dalam hidup kita, kita hidup di dalam ketakutan. Betul kan Bapak Ibu? Kita akan hidup di dalam ketakutan. Kita akan hidup di dalam rasa stres. Kita akan hidup di dalam rasa kebimbangan. Kita akan hidup di dalam rasa emosi yang berlebihan. Karena pikiran negatif tersebut terus menghantui pikiran, telinga, dan iman kita. Dan yang kedua, dari mana pikiran negatif itu datang? Yang kedua, kalau boleh saya pelajari, ternyata pikiran negatif itu datang itu karena diri kita sendiri yang mengentertainnya. Atau kata lainnya, kita memiliki asumsi-asumsi liar. Oh, jangan-jangan karena saya sering batuk, apa jangan-jangan paru-paru saya bermasalah ya? Jangan-jangan ada denyut-denyut di jantung saya, apa jangan-jangan jantung saya bocor ya? Hal-hal inilah yang pada akhirnya membuat kita hidup di dalam rasa stres, hidup di dalam ketertekanan. Pikiran kita sendiri Bapak Ibu Saudara yang terlalu dimanjakan. Pikiran-pikiran negatif itu bisa menjadi besar, menjadi liar. Jangan-jangan suami saya selingkuh. Jangan-jangan uang gaji saya bulan ini diambil sama istri saya. Dipakai untuk arisan, dipakai untuk pesta-pesta. Padahal itu belum tentu terjadi. Pikiran kita yang menghakimi diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan. Tuhan gak dengar doa saya nih. Saya udah berdoa. Saya sudah ikut ibadah, kenapa mujizat belum terjadi? Pikiran kita yang kita entertain. Oh, saya ini orang gagal, saya ini narkoba berat, badan saya penuh tato, mana mungkin ada kerjaan yang datang kepada saya. Pikiran kita yang kita entertain, saudara. Kita memanjakan pikiran kita sendiri. Kita yang terlalu memanjakan pikiran kita sehingga pada akhirnya menjadi bola liar yang besar dan seakan-akan itu terjadi padahal itu belum terjadi. Kita sering menghakimi diri kita. Kita sering menghakimi keluarga rumah tangga kita dengan kita berpikir liar. Suami saya selingkuh nih, jangan-jangan nih dengan asisten di kantornya. Jangan-jangan istri saya selingkuh nih dengan teman bisnisnya, teman arisannya. Setan sudah meracuni kita dan juga pikiran kita mengentertain setiap hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam pikiran negatif itu yang pertama hidup dan jiwanya tertekan. Percaya nggak? Orang yang hidup dalam pikiran negatif, hidup dan jiwanya tertekan. Jiwanya nggak merdeka, jiwanya nggak happy. Meskipun dia ada di tengah-tengah keramaian, dia akan merasa insecure, nggak aman.
Jangan-jangan suami saya ini nggak pulang nanti malam. Jangan-jangan dia rapat, meeting, mijitin yang nggak penting-penting. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Inilah yang terjadi. Oleh karenanya, jangan mau lagi dihantui. Jangan mau lagi diintimidasi. Jangan mau lagi hidup kita tertekan dengan pikiran-pikiran negatif. Sehingga pada akhirnya pikiran negatif ini dapat menekan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tertekan, kita akan stres loh. Kita akan stres, makan tidak enak, jalanin bisnis juga nggak tenang, jalani hidup ini bawaannya resah terus. Bahkan dalam melayani Tuhan pun, kita akan penuh dengan kecurigaan demi kecurigaan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup dalam pikiran negatif, jiwanya tertekan. Dan kalau jiwanya sudah tertekan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, fisik tubuhnya akan mengalami penurunan. Artinya, akan sering mengalami sakit, akan sering mengalami goncangan, akan sering juga mengalami hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, saudara hati-hatilah. Jangan hidup dalam pikiran negatif, karena pikiran negatif dapat menekan jiwa kita. Dan yang kedua, orang yang senang dalam hidup pikiran negatif, yang kedua, hidupnya penuh dengan asumsi-asumsi liar dan kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar. Coba deh, saudara sadari deh, seringkali kita memiliki asumsi-asumsi liar. Jangan-jangan teman saya nggak bayar nih hutang saya. Dia sudah berhutang, saya sudah kasih pinjaman, tapi sampai sekarang belum bayar. Kan belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Kitalah yang sering mengentertain pikiran tersebut. Kitalah yang sering memiliki asumsi-asumsi liar dan curiga. Ngelihat orang pakai celana robek-robek, kita, wah jangan-jangan dia rampok. Jangan-jangan dia ingin mencuri. Jangan-jangan dia ingin mengambil harta benda saya. Lihatlah, akhirnya kita ketakutan. Akhirnya kita seperti orang paranoid. Jadi, orang yang hidup dalam pikiran-pikiran negatif, hidupnya akan berasumsi. Hidupnya akan mengalami yang namanya ketertekanan, curiga dulu. Sama teman curiga, sama suami curiga, sama istri curiga. Rekening berkurang sedikit di bank, kita curiga. Jangan-jangan ada tuyul nih. Jangan-jangan diambil istri saya. Jangan-jangan anak saya ngambil uang saya. Lihatlah, kecurigaan demi kecurigaan akan terus menghantui hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam pikiran negatif itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Suka nggak suka sih, orang yang terus berpikir negatif, hidupnya akan takut. Kira-kira ini berhasil nggak ya? Kira-kira bisnis saya jalan nggak ya? Kalau saya buka pelayanan ini kira-kira berhasil nggak ya? Kira-kira jalan nggak ya? Aduh, saya takut nikah. Soalnya saya takut calon suami saya kasar. Soalnya saya takut calon suami saya nggak nafkahin saya. Akhirnya ketakutan demi ketakutan itu membelenggu, memenjara kehidupan kita. Dan yang selanjutnya bukan hanya kita hidup dalam ketakutan. Yang keempat, orang yang memiliki pikiran-pikiran negatif, orang yang hidup dalam pikiran-pikiran negatif, pada akhirnya hidupnya seperti boneka di tangan setan. Hidupnya tuh akan terbelenggu dengan setan. Setan akan terus provokasi hidupnya. Kamu sudah gagal, kamu tidak berhasil, masa depanmu suram, kamu gak usah lagi berbisnis, kamu gak usah lagi melayani karena kamu sudah tidak layak, kamu sudah jatuh dalam perzinahan, kamu sudah ambil uang gereja, dan hal-hal buruk lainnya. Kita seperti boneka di tangan setan. Dan yang kelima, orang yang hidup dalam pikiran negatif, yang kelima saudara, dapat membuat imannya menjadi tumpul dan dia tak berkuasa. Sayang loh, orang-orang yang memiliki pikiran negatif itu suka gak suka imannya akan menjadi mandul. Dia gak bisa hidup di dalam iman. Karena yang dia lihat adalah kenyataan. Karena yang dia lihat adalah fakta kehidupan. Karena yang dia lihat adalah sekeliling hidupnya. Orang istri saya sudah gak setia kok sama saya. Ngapain lagi saya pertahankan rumah tangga ini? Lebih baik bercerai. Nah, akhirnya keputusan yang salah yang dia ambil. Tapi kalau orang yang pikirannya positif, enggak, istri saya pasti berubah. Suami saya pasti berubah. Keadaan buruk ini pasti berubah. Karena tidak selamanya hujan itu turun. Ada pelangi sehabis hujan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang hidup dalam pikiran negatif, hidupnya itu mudah dipenuhi dengan amarah. Dan senang mempersalahkan hidup orang lain. Ini gara-gara istri saya nih, bisnis saya jadi sial. Ini gara-gara anak saya lahir nih yang kedua nih, usaha saya jadi mandek.
Ini gara-gara kita nerima pelayan Tuhan yang baru nih, pelayanan kita jadi berantakan. Terus berasumsi. Ini gara-gara Pastor Verona tidak sering mendoakan saya nih, makanya penyakit saya tak kunjung-kunjung sembuh. Ini gara-gara saya nggak datang ke gereja nih, akhirnya usaha kami bangkrut. Negatif aja terus. Akhirnya hidup saudara benar-benar seperti boneka di tangan setan. Nah, saudara, bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran-pikiran positif dan membuang pikiran negatif dari kehidupan kita? Gimana sih caranya pendeta? Gimana sih caranya pastor dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani bisnis ini, dalam menjalani pelayanan ini, dalam menjalani keluarga dan rumah tangga ini, pikiran kita itu tetap positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, penuhilah pikiran kita dengan kebenaran firman. Kalau firman memenuhi pikiran kita menjadi terang, tidak menjadi gelap. Bukankah dia berfirman bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita? Penuhilah pikiran kita dengan firman, sehingga kita tidak punya asumsi liar terhadap orang lain. Sehingga pada akhirnya kita tidak memiliki pikiran negatif tentang situasi dan kondisi keadaan yang sedang merugikan. Mungkin keadaannya merugikan kita, mungkin keadaannya tidak mendukung kita, mungkin keadaannya menyusahkan hati kita. Selama firman Tuhan memenuhi pikiran kita, maka firman Tuhan itu akan menuntun, akan membimbing, akan menolong kehidupan kita. Udahlah, berhenti mengentertain pikiran-pikiran negatif. Mulai hari ini, mulai baca firman Tuhan. Masukkan firman di pikiran kita. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka firman itu akan menolong kita ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam suasana yang tidak baik-baik saja. Firman ini akan memberikan kehidupan. Firman ini akan mengubah keadaan. Firman ini akan membuat pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, gimana caranya agar kita memiliki pikiran positif? Yang kedua, ajaklah pikiran kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Ajak dong pikiran kita. Tuhan pasti sanggup memulihkan rumah tangga kita. Tuhan pasti sanggup memulihkan bisnis kita. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan Tuhan pasti sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Dia mungkin. Ajak pikiran kita untuk belajar memikirkan, Tuhan, aku percaya pasti sakitku Engkau sembuhkan, pasti masalahku Engkau selesaikan, pasti kelemahan tubuhku Engkau pulihkan dengan kekuatan-Mu yang baru. Ajar pikiran kita, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran-pikiran positif? Yang ketiga, jangan isi kembali pikiran kita dengan hal yang sia-sia. Jangan tonton film-film horor lah, nggak usah. Jangan nonton film-film yang tidak memberkati. Jangan lihat konten-konten sosial media yang tidak memberkati. Stop mulai hari ini. Karena konten-konten perceraian, konten-konten pembunuhan, konten-konten perselingkuhan, dan konten-konten buruk lainnya, sadar atau tidak sadar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga pada akhirnya kalau sesuatu terjadi dengan rumah tangga kita, dengan pelayanan kita, dengan bisnis kita, kita akan mengkait-kaitkannya. Oh iya benar ya apa yang saya tonton ya. Oh benar ya apa yang saya saksikan ya. Ternyata suami saya sama dengan konten yang saya lihat. Tuh kan, jangan isi pikiran kita dengan hal yang sia-sia. Tontonlah konten-konten yang membangun seperti konten Verona Voice seperti ini. Tontonlah acara-acara yang membangun. Masukkan ke hidup kita berita-berita yang positif, bukan berita-berita yang menakutkan. Tahun depan akan terjadi resesi, tahun depan akan ada inflasi, tahun depan akan ada deflasi dan lain sebagainya. Stop doing that. Stop melakukan itu semua. Tapi mulai belajar hari ini. Tuhan, aku mau memasukkan pikiran-pikiran positif. Aku ingin memasukkan kebenaran firman Tuhan. Aku ingin memanjakan pikiranku dengan pikiran-pikiran positif yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aku gak mau lagi deh Tuhan hidup dalam asumsi liar. Saudara, capek gak selama ini saudara hidup dalam asumsi liar? Capek kan? Capek. Sebentar-sebentar curiga, sebentar-sebentar negative thinking, sebentar-sebentar berasumsi. Sehingga pada akhirnya kita gak merdeka. Dalam menjalani hidup ini kita gak merdeka, kita gak fun, kita gak enjoy, kita gak relax. Kalau kata anak sekarang kita gak chill hidupnya, kita gak tenang. Kalau kata anak-anak sekarang juga kita gak warm and cozy gitu loh. Gak warm and cozy. Jadi saudara,
berhentilah memiliki pikiran-pikiran negatif. Tapi mulai hari ini, ayo, siapa saja yang menyaksikan Verona Voice, mari kita ubah pikiran kita. Kita miliki pikiran Kristus karena itu perintahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara hidupnya sudah terlanjur dikuasai pikiran-pikiran negatif, asumsi-asumsi liar, saudara ingin terlepas, saudara ingin berdoa bersama-sama dengan saya lewat program Verona Voice ini. Mari sama-sama yuk kita berdoa yuk. Tutup mata saudara, lipat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menghidupi hidup ini dengan pikiran-pikiran liar, asumsi-asumsi negatif, dan ditekan dengan iblis. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan segala pikiran negatif di pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini pikiran kami diisi dengan pikiran-pikiran positif, diisi dengan hal-hal positif, diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hal-hal negatif terhindar dari pikiran kami. Ketika pikiran negatif datang memenuhi pikiran kami, maka Tuhan membela kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Biarlah Tuhan yang mengubah pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ingat ya, kita sudah berdoa, kita sudah mendengar pesan pada hari ini lewat program Verona Voice. Mulai hari ini belajarlah memiliki pikiran positif dan berhenti memiliki asumsi-asumsi negatif yang liar. Tuhan memberkati. Haleluya.